ketentuan. Nah, sebelum kita bicara tentang sebuah strategi bagaimana mengelola SDM, kita harus tahu dulu tentang indikator sekolah berkualitas dalam dunia PAUD. Tahun 2010, NIR itu nama singkatan dari National Institute for Early Education Research. Ternyata memberikan syarat, ada 10 syarat PAUD itu menjadi unggul, walaupun tanpa tunjukkan dari pemerintah PAUDmu PAUD unggulan. Ini bisa tercapai. Nah, syaratnya pertama apa? Kurikulumnya memiliki standar yang komprehensif. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah punya, yaitu di Permendiknas 98 kita sudah diberikan itu loh, bahwa anak usia ini seperti ini, mampunya seperti ini. Nah, ini komprehensif, ini menarik. Kemudian dibutuhkan lulusan sarjana, maka pemerintah Republik Indonesia mensyaratkan guru harus S1 di bidangnya, harusnya itu. Ya sudah kan. Nah, 2015 nanti mulai dinyatakan apakah saya dikatakan guru atau saya dikatakan seorang pengasuh. Nah, itu ya nanti akan terdeteksi di sini. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu yang mulia, kalau semua guru kita sudah S1 PAUD, apakah kualitas PAUD ada? Belum tentu. Ingat, S1 itu kompetensi apa namanya? Ada 4 kan Bu, Pak? Pedagogis, interpersonal, sosial, dan profesional. S1 PAUD itu apa? Profesional. Kenapa tadi Ibu berani mengatakan belum tentu? Karena masih ada 3 yang mendukung. Kalau guru kita sudah S1 sekalipun tapi pedagogisnya nggak menguasai dengan baik, perencanaannya nggak bagus, nggak tuntas, nggak menyenangkan metodenya, kemudian juga sosialnya dia dengan orang lain egois, dengan pimpinan juga sering melawan, kemudian interpersonalnya juga nggak bagus dia, kira-kira nggak bisa kan Bu itu? Nah, makanya Bapak Ibu yang tercinta, ini kita nanti kejar yang 3 hal kompetensi ini, karena yang S1 biarlah urusan dari LPTK, lembaga keguruan. Nah, kemudian perhatian khusus tentang PAUD untuk guru. Nah, ini kalau ini disikapi di negara-negara maju itu berlaku maju. Jadi misalnya Ibu kok sudah mengabdi 15 tahun, tidak punya titel S1, itu kalau di negara-negara maju nggak disuruh S1 Bu, tapi hanya dikejar tentang pelatihan-pelatihan saja. Kalau Indonesia kan enggak, peraturannya berlaku maju dan mundur. Kadang guru yang sudah pengalaman pun kalah yang baru lulus kemarin sore gara-gara punya titel. Betul enggak? Ini persoalan. Tetapi itu tantangan buat kita. Oke lah, berarti ini motivasi positif buat saya adalah meskipun saya udah tua, saya akan S1 lagi PAUD di bidang saya. Jadi saya kuliahnya baru S1 teknik pendidikan teknik elektro, kemudian komunikasi, ini saya baru kuliah lagi psikologi S1 juga. Besok kalau udah lulus lagi saya S1 PAUD baru saja. Karena saya niatnya nggak, nanti cari 4 Bu. Nggak carinya memang nggak cari titel memang, tapi cari ilmu. Nah Pak Didi nanti gimana masa depannya? Masa depan saya nggak gantungan sama Tuhan. Tenang saja, nyatanya saya juga punya tabungan hari tua. Nyatanya saya juga punya tabungan untuk kesehatan anak saya, istri saya tercinta. Oh ya, istri saya juga Bu anaknya. Ya, Bapak Ibu tercinta, nih pelatihan khusus. Kemudian sedikitnya 15 jam per mata kursus harusnya. Kurikulum ya 15. Kemudian apa? Mendongeng ya 15 JPL. Kalau kita kan enggak, 15 SD macam-macam ono kabeh di jero nih. Ya. Ini standar dari NIR. Kemudian lagi jumlah murid per kelas tidak lebih dari 20 anak. Maka TK pembina kemudian dapat peraturan baru bahwa dengan 20 anak itu dengan 2 orang guru. Nah, itu maksudnya apa? Biar bisa ngurusi anak dengan rasio yang memungkinkan. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, nanti boleh dikopi Bunda. Kita hari ini senang-senang saja, senang-senang ya. Dengan rasio minimal 1 orang guru untuk 10 orang anak. Kemudian, nah yang menarik, SDM guru kita, karyawan kita idealnya harus lolos di seleksi penglihatan. Apa hubungannya coba Bunda? Ada yang tahu enggak? Nah, ternyata Bunda, buta warna itu menular pada seorang guru yang buta warna kepada muridnya. Ketika beliau terlambat mengajarkan warna primer, langsung sekunder, misalnya hijau dan biru, paling banyak itu terjadi keseliruan itu di situ. Kenapa? Ini saya temukan seorang teman saya yang ngetes
di Polda itu ngetes calon polisi, itu dia bertanya kepada saya hampir tiap tahun. Saat kemudian saya jelaskan, Mas Dedi, kok aneh ya, hampir tiap tahun itu yang saya lihat itu para calon taruna itu yang daftar ternyata kok sulit membedakan warna hijau dan biru. Saya pikir cuma satu, ternyata kok banyak. Ada yang salah di mana? Di pautnya, Bu, ternyata, Bu. Maka percobaan, mengapa Piaget mengatakan bahwa anak itu akan belajar kalau dia menemukan sendiri apa yang dicarinya melalui bermain itu. Jadi kalau anak kita mencari mencampur warna hijau dengan cara dia menemukan mencampur warna, itu dia baru yang namanya menemukan. Tapi kalau kita memberikan drill, hijau nak, biru nak, kuning nak, itu ternyata dia nggak menemukan apa-apa, Bunda. Dan itu berbahaya ketika kemudian dia kesulitan membedakan warna itu. Kemudian pendengaran. Kira-kira guru kita yang pendengarannya kurang, kira-kira ngomongnya pelan atau keras, Bu? Karena ukurannya adalah telinganya sendiri. Dan itu sangat tidak bagus untuk dampak untuk anak kita. Masih ada ya gurunya seperti itu ya? Jangan dikeluarkan, taruh di sentra olah tubuh, taruh di sentra bahan alam yang di luar. Itu cocok orang seperti itu, betul nggak? Tidak kemudian bu gara-gara pelatihan Pak Didi kemarin jadinya terpaksa harus saya keluarkan. Enggak, itu namanya nggak manusia. Justru dibutuhkan orang yang tidak pakai mikrofon pun keras sudah. Ya, itu yang menarik sekali. Kemudian kesehatan, nggak boleh gurunya kita mengalami TBC dan sebagainya. Ya, maka harus diberikan satu pemahaman yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang tercinta, ada dukungan keluarga melalui program parenting. Makanya nanti setelah maghrib, setelah istirahat nanti Pak siapa namanya Edi Sungkowo nanti akan menyampaikan tentang masalah parenting dan kehumasan. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini baru kami coba setahun ini Bu di sekolah saya. Kalau sebelumnya kami cuma snack sehari, tapi tahun kemarin kami coba sudah makan siang juga. Kenapa coba? Dasar ilmunya ternyata selama 3 kali sehari anak kita makan. Kalau 2 harinya makan di rumah, kondisinya nggak bener, makanannya nggak berkualitas, masih agak mending ada sekolah yang menguranginya, berkualitasan itu. Betul nggak Bunda? Kami coba dulu di rumah saya. Rumah saya yang kecil Bunda, sama istri saya coba membuat desain kurikulum untuk makanan. Selama 4 bulan saya kelola di rumah saya. Subhanallah Bunda, murid yang cuma 125 ya murid saya. Kemudian TK-nya ada, kelompok bermainnya ada 30, kelompok bermain TK-nya 30, SD-nya karena baru kelas 2 ya, itu ada 60. Ternyata kami per bulan bisa untung 4 juta rupiah bersih. Selama 4 bulan saya kelola, begitu selesai saya serahkan kepada pihak komite sekolah dengan standar yang sudah saya miliki, SOP-nya. Kalau ada orang mengatakan, Pak, tidak mungkin Pak segitu, saya sudah coba Ibu, mungkin kok, bahkan untung. Maka kami minta tolong dikelola, nanti keuntungannya bagi rata. Karena kami sudah menemukan berbagai macam langganan-langganan ikan ayamnya juga yang seger-seger, yang baru dipotong dan sebagainya itu. Nah, itu ikannya juga yang seger-seger juga. Ini ternyata menarik sekali Bunda ketika kita mencoba mengembangkan ini. Maka alhamdulillah sekarang di tempat kami sudah ada makan hari per hari ada, dan dampaknya ke guru-guru kami dapat makan siang. Uang makannya bisa ditabung, betul nggak? Walaupun sedikit cuma 5.000, 10.000 tapi lumayan. Yang terakhir ada kunjungan lapangan. Walaupun sekolah kita sudah unggulan Bu, harus diprogramkan minimal 1 semester sekali kunjungan. Tadi banding. Karena kalau kita tidak Bu, merasa sudah paling pinter, paling baik, paling hebat, udah Tuhan pun tidak akan merestui kita. Ya kenapa? Karena kita merasa. Nah ini persoalan yang luar biasa. Inilah latar belakang kemudian. Nah saya tanya, halo